Perkenalkan, nama saya Agus Supranto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mereview tentang pendekatan statistik untuk memperoleh kegagalan transformator listrik data. Yaitu, yang pertama yaitu pengantar. Transformator dianggap sebagai salah satu yang paling penting dalam jaringan listrik. Transformator memiliki banyak pengertian oleh aset manajemen setiap unitas listrik. Pengertian atau perbaikan transformator daya mahal dan memakan waktu. Penggantiannya menjadi perlu dalam masa depan. Transformator sering disingkat dalam istilah trafo adalah alat salah satu listrik yang dapat mengubah serapat suatu tegangan AC ke serapat yang lain. Maksud dari pengubahan serapat disebut antaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 VAC ke 12 HVC ataupun kenaikan tegangan dari 110 VAC ke 220 VAC. Transformator atau trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Transformator atau trafo memegang peran yang sangat penting dalam distribusi tenaga listrik. Transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik PLN hingga ratusan kilovolt untuk distribusikan, dan kemudian transformator lainnya menggunakan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh setiap rumah tangga masing-masing maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Prinsip kerja transformator itu sebuah transformator yang sederhana yang terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang berterelasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan transformator, kumparan kawat terelasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan dengan anti besi dalam kurung core. Ketika kumparan primer dialirkan arus AC dalam kurung bolak-balik, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik sekitarnya. Kekuatan dan medan magnet yang unitas flux magnet tersebut mengurangi oleh besarnya arus listrik dalam alirannya. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Ini adalah daftar yang saya ambil dari dalam jurnal dalam transformator penduduk. Analisis dilakukan oleh populasi kekuasaan transformator dalam dengan peringkat daya mulai dari 14 MVA hingga 175 MVA. Kehidupan pelayanan populasi ini sangat berbeda karena tahun pemasangan yang berbeda dari tahun 1950 hingga sekarang. Tentang umur pelayanan adalah dari 55 tahun. Jumlah transformator NS yang dipasang pada tahun interaktif ditunjukkan pada gambar 2. Itu terlihat bahwa sebagian besar populasi transformator adalah pasangan antara 1955 dan 1980. Maaf, saya ulangi, yaitu tahun 1955 dan 1980. Usia rata-rata jumlah penduduk adalah 29 tahun. Itu adalah dalam kegagalan transformator ini, yaitu
Tulisan total dari kursi lengkap kursi jumlah sekian melaporkan kegagalan beberapa tahun terakhir. Kegagalan tercatat dari awal tahun 90 hingga sekarang. Usia dari motor pada saat kegagalan dapat ditemukan di bahasa yang digunakan sebagai masuknya untuk kondisi dengan melaporkan kapasitasnya transformator tersebut. Jumlah total motor yang beroperasi pada tahun pemasakan panjang dalam kedua kelompok perampian. Populasi transformator dari grup 1 dan grup 2. Tahun pemasangan ditunjukkan pada gambar 2, yaitu diperlukan kegagalan itu motor dapat kita lihat dari tabel ini. Ini adalah tabel pemasangan dari grup 1 dan grup 2. Kita lihat perbedaannya di sini. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut yang saya ambil dari jurnal ini, yaitu semua gagal pada produksi daya motor adalah akibat penuaan atau sudah tidak layakan untuk dipakai dan alat-alat dalam transformator tersebut sudah berkarat. Jumlah kegagalan diharapkan stabil dan sebanding 1 tahun terakhir. Bijak trafo akan diganti dengan cadangan. Ini adalah sistem yang bisa diganti dan bisa juga diperbarui oleh perusahaan tersebut. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan karena saya tidak juga terlalu bisa untuk mereview atau menjelaskan tentang materi ini. Sekian dan terima kasih.